Jangan membaca bacaan qobeh, takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam membahas atau melanjutkan pelajaran kita metode Istiqlal, cara belajar cepat membaca Al-Quran bagi pemula dan mu'allaf. Mudah-mudahan ini menjadi satu kebaikan yang mengalir kuat di dalam pertemuan ini, sembari juga kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana moto kita bahwasanya mempelajari Al-Quran itu ada keistimewaan tersendiri yang sebagaimana dinasihatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menjadi halaman depan dari buku kita. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Di sini kita berupaya, terutama dari teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian yang belum sama sekali mengenal Al-Quran, dan terutama belum mengenal huruf hijaiyah atau abjad Arab, ya, maka di metode Istiqlal ini kita benar-benar akan memperhatikan dan langsung praktek untuk membaca Al-Quran. Bahkan bisa juga kita mengikutkan dengan membaca dan menulis Al-Quran. Pelan-pelan kita sebagaimana pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan waktu pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, bahwa ada di dalam mempelajari ini kita harus mengenal hurufnya, abjadnya. Nah, huruf hijaiyah ini kita sudah membentuk menjadi huruf Latin. Ya, kita bisa melihat di buku yang bisa sahabat-sahabat sekalian untuk memilikinya. Nah, buku ini tersedia di Humas Media Masjid Istiqlal. Di halaman pertama, pelajaran awal, pelajaran pertama, kita harus mengenal huruf hijaiyah. Mohon kepada Ustadz Ari agar memperlihatkan halaman yang pertama dari pelajaran yang pertama, metode Istiqlal. Ya, di sini kita melihat huruf hijaiyah atau abjad Arab yang sudah ibaratnya diintegrasikan, sudah diterapkan menjadi huruf Latin, ya. Misalnya huruf alif, ya, itu menjadi huruf A, ya. Huruf A. Huruf A ini ada beberapa bentuknya. Kita bisa melihat di situ ada bentuk awal atau terpisah, kemudian ada juga menyambung, ya. Itu huruf alif. Jadi dia ada dua bentuk, awal atau terpisah sama menyambung atau huruf akhir.
Kemudian alif ini sebetulnya adalah tanda panjang. Kemudian kalau sudah nanti di pelajaran berikutnya berharokat atau bertanda, itu akan berubah menjadi hamzah ya. Maka di huruf hamzah itu sudah dibentuk, ada bentuk hamzah awal, hamzah tengah, hamzah akhir ya. Jadi alif yang tadi polos sebagai tanda panjang sudah dikasih tanda hamzah ya. Kalau sudah ada tanda bacanya nanti bukan alif lagi tetapi hamzah ya. Tapi kalau nggak ada tandanya di alif, tidak ada tanda hamzahnya, tidak ada juga tanda harokatnya, maka dia akan tetap dibaca huruf alif ya. Ada pelajaran berikutnya. Kemudian ada huruf yang kedua, yaitu huruf ba. Huruf ba itu bukan ba lagi, kita menjadi huruf B ya, huruf B. B ini akan kita pahami bentuknya ada 4 ya. Ada awal, B awal, B tengah, B akhir, dan B misah ya. Kemudian huruf selanjutnya yang ketiga huruf ta. Ta ini kita sudah kita bentuk menjadi huruf T ya. T juga sama dengan huruf B, beda di kepala huruf atau titiknya. Kalau B tadi titik 1 di bawah, T titiknya 2 di atas. Ada T awal, T tengah, dan T akhir. T misah. Ada 4. Jadi harus sahabat-sahabat sekalian, terutama yang pemula ini kita tegaskan harus memahami betul bentuk hurufnya. T ini sama, hanya memakai gigi aja, titiknya 2 di atas. Tidak ada huruf lain yang titik 2 di atas yang memakai gigi kecuali huruf T. T awal, kemudian T tengah, T akhir, T misah. Kemudian ta. Ta ini menjadi huruf S. Sedikit kita kasih kode T di atasnya untuk memudahkan kita menyebut huruf ta ini ke makamnya ya. Makamnya di ujung lidah ya, dengan menekan ta. Ta atau S ini ada 4 bentuk juga. Kalau T tadi titiknya 2 sama persis bentuknya, sedangkan S ini ta ada titiknya 3 di atasnya. Ta awal, ta tengah, ta akhir, atau ta misah. S awal, S tengah, S akhir, dan S misah. Begitu juga huruf J. J ini sama, tapi bedanya dengan huruf yang lain, dia ada runcingnya. Kalau B tadi langsung melengkung giginya, sedangkan J itu meruncing ke depan. Karena huruf Arab ini adalah selalu dari kanan ke kiri bacanya. Kalau huruf Latin dari kiri ke kanan. Maka kita pahami bentuk huruf J ini ada runcingnya. J awal, J tengah, J akhir, dan J misah ya. Ya. Kemudian H ya. H sama dengan huruf J tapi dia polos, ada runcingnya. Polos, dia tidak mempunyai titik ya. H awal, H tengah, H akhir, dan H misah. Kemudian ada kho ya, kita kasih kode, ada huruf K ya, di atasnya, K kecil, menunjukkan ke makam hurufnya sedikit seperti nyangkut. Kho
kha awal, kha tengah, kha akhir, dan kha misah. Ada huruf D. Nah, selanjutnya huruf D. D ini istimewanya bentuk hurufnya seperti duduk gitu kan. Ya. Dia punya bentuk huruf hanya dua terpisah dan dengan menyambung gitu kan. Jadi nggak ada huruf tengahnya, huruf D. Ya. D awal, tengahnya nggak ada, D akhir. Ya. D misahnya sama dengan D awalnya. Kemudian lanjut kita huruf Z. Ya. Z ini kita kasih kode di atasnya huruf D. Ya. Menunjukkan ke makam huruf za. Ya, sedikit tergigit lidah dengan mendorong angin sedikit. Ya. Za. Tidak ada huruf tengahnya, awal, kemudian za akhir. Nah, za misah jadi seperti za awal. Ya. Kemudian huruf R. Ya, huruf R itu kalau asli huruf hijaiyahnya huruf R asli huruf hijaiyahnya adalah ra, ya, dengan tebal, baca R-nya tebal, ra. Ra ini enggak punya huruf tengah, huruf awal sama akhir. Ya. Huruf yang berjajar 4 ini enggak punya huruf tengah, sama dengan huruf Z yang kemudian, ya. Ra misah. Sama dengan Z, ya. Z ini kita kasih kode ada Z kecil di atasnya atau di sampingnya. Ya, menunjukkan Z ini ada sedikit bunyi suara gerigi atau kayak suara lebah. Za, ya. Za. Jadi Z awal, Z tengah nggak ada, ya. Z akhir dan Z misal yang sama bentuknya dengan Z awal. Selanjutnya ada huruf S. Kalau kita sebut huruf hijaiyahnya itu nanti di pelajaran berikutnya huruf sin, ya. Ini kita mengenal hurufnya dulu. S awal, S tengah, S akhir, dan S misah. Sin kalau nama huruf hijaiyahnya huruf sin, ya. Ya. Kemudian huruf shin, ya, ada titiknya sama persis dengan S di atas. Kita kasih kode ada Y kecil samping menunjukkan ada angin yang ditekan kuat di tengah lidah. Sya, ya, huruf sin ini, ya. S kalau ditulis dengan huruf Latin jadi huruf S, kasih kode Y kecil menandakan ke makam hurufnya ada penekanan angin yang banyak di tengah lidah. Sya, ya. Sya awal, sya tengah, sya akhir. Kemudian sya misah. Selanjutnya ada huruf S yang ada seperti bulat lonjong itu, ya. Kita ingat bakso aja, ini ada bakso, ya. Jadi S ini cenderung ke vokal O, ya. So, ya. So awal, so tengah, so akhir, dan so misah. Maka kita kasih S ada H kecil di sampingnya, so. Kemudian huruf D yang ada bulatnya juga menjadi ada kode sampingnya juga, ada kode H, itu kan menunjukkan ketebalan ke makam hurufnya. Do, ya. Do awal, do tengah, do akhir, dan do misah. Ada juga huruf selanjutnya T, ya. T karena ada bulatnya kita kasih juga H sebagai kodenya dalam ketebalan
makam hurufnya to ya. Ya, itu ada beberapa huruf T ya. Tapi kita lihat bentuk hurufnya berbeda, bacaannya atau makamnya. To ini tebal, cenderung ke O ya. To tengah, to akhir, to misah. Hampir semua sama, itu hanya dikasih garis menyambung saja, awal, tengah, akhir dengan misahnya. Kemudian huruf zo ini sama persis dengan T ya. Zo ada titiknya di atas satu, itu kan cenderung ke O juga, huruf Z-nya yang cenderung ke O ya. Zo dengan ujung lidah ke atas, zo tengah ya. Zo awal, zo tengah, zo akhir, dan zo misah. Kemudian lanjutnya ada ain ya. Kalau di huruf hijaiyah namanya huruf ain, tapi di sini kembali kita adalah huruf A ya, huruf A. Maka bedanya dengan A yang awal, kalau A yang awal komanya di depan huruf. Kalau ain ini, A yang ini komanya itu di depan ya. Sebelum vokal A ada komanya, menunjukkan kedalaman dari makam huruf di ya tenggorokan. A awal, A tengah, A akhir ya. A misah ya. Bedanya dengan A di awal itu ya, kalau seperti kita bilang bakso itu kan ada komanya, bakso, bakwan, bakmi ya. Bakpao ini nama-nama makanan itu untuk memudahkan kita mengingat bagi pemula itu kan. Itu komanya pakai hamzah atau yang A yang di awal itu dengan memakai koma setelah vokal gitu kan. Tapi A ini di awal dulu ya, membentuk kedalaman vokalnya itu. A awal, A tengah, A akhir, dan A misah. Kemudian huruf G ya, lalu disebut ghain ya. Ghain sama dengan huruf ain ini. Bedanya dengan huruf ain adalah di titik satu di atas, sama dengan ain adalah huruf G atau ghain ya. G awal, G tengah, G akhir, dan G misah. Nah itu sahabat-sahabat sekalian, lanjut lagi itu ke huruf F. Nah, huruf F sama dengan huruf G itu, tapi titiknya satu di atas ya. F. Kalau F ini langsung bulat ya, sedangkan G ini tadi ada mulutnya di awal ya. Huruf F kalau kita kenal huruf hijaiyahnya huruf fa gitu kan. Nah, kita membentuknya menjadi huruf F untuk memudahkan kita membaca huruf Al-Quran. F awal, F tengah, F akhir, dan F misah. Kemudian huruf Q atau huruf Qaf dalam huruf hijaiyah. Bedanya dengan F adalah titiknya. Kepala hurufnya ada titik 2 di atas. Kalau F titik 1, huruf Q ada 2 titiknya. Q awal, Q tengah, Q akhir ya. Q awal, Q tengah, Q akhir, dan Q misah ya. Kemudian huruf Kaf kita bentuk menjadi huruf K ya, huruf K ya. K ini mudah kita kenal karena dia unik hurufnya ya, seperti dia punya sayap di awal ya, huruf K. K
ka tengah sama dengan ka awal, hanya dibedain dengan garis sambung. Kemudian ka akhir seperti ada huruf hamzah, nah, kayak S di tengah di atas hurufnya, itu uniknya adalah huruf K. Nah, kemudian K bisa K awal, K tengah, K misah, K akhir dan K misah. K awal, tengah, K akhir dan K misah. Kemudian ada lanjutannya adalah huruf L. Ya. Kita kenal adalah huruf lam. Ya, setelah kaf ada lam. Ya. L. Ya, kita sudah bentuk menjadi huruf L. L itu badan hurufnya tinggi. Tidak ada yang seperti huruf L ini. Kalau D dia pendek duduk, ya. Ini L tinggi ke atas. Ada 4 bentuk, awal, tengah, akhir, dan misah. Kemudian ada lagi huruf M. Kita kenal huruf hijaiyahnya adalah huruf mim. Ya. Mim ini kita sudah membentuk menjadi huruf M. M awal, ya. M tengah, M akhir, dan M misah. Ya. M misah. Bedanya dengan M yang awal, dia bulat tapi menyambung garis untuk mengambil sambungannya M tengah. M akhir dia ke bawah. Ya. Walaupun model bentuknya itu hampir sama dan sama persis bulat gitu. Kemudian ada huruf N. N ini titiknya satu di atas. Kalau tadi di awal ada huruf B, titiknya di bawah. Bedanya dengan N, titiknya satu di atas. Kalau N akhir atau misah, dia modelnya seperti mangkok gitu kan. Kalau B itu tadi modelnya seperti piring rata, ya. Itu N awal, N tengah, N akhir, N misah, ya. Itu kalau di huruf hijaiyah namanya huruf nun, ya. Kemudian ada huruf lanjutannya huruf W, ya. Huruf hijaiyahnya waw, ya. Kita bentuk menjadi huruf W, ya. W ini hanya 2 modelnya, bisa sama nyambung, tidak ada huruf tengahnya, ya. Huruf W atau waw. Kemudian huruf H, ya. H ini ada buhulnya. Buat menyambungnya itu di awal itu ada seperti dia garis buhul di sambungannya itu. Awal, H awal, H tengah juga membentuk buhul. Perhatikan kita itu H awal, H tengah, H akhir seperti bulat, hanya disambungkan garis sebelumnya. Dan H misah. H misah hanya bulat saja. Bulat saja, itu adalah huruf H. Huruf H. Kemudian huruf yang terakhir adalah huruf Y, ya. Huruf hijaiyah namanya huruf Ya, ya. Y ini sama dengan huruf lain, dia mempunyai ciri khas, yaitu titiknya 2 di bawah. Di awal tadi ada huruf T, ya, bedanya titik, ya. Kalau Y ini titiknya 2 di bawah, sedangkan huruf T yang di awal tadi titiknya 2 di atas. Y, sebagaimana kita lihat ada huruf awalnya, huruf tengah, Y tengah, Y akhir, dan Y misah. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita sudah memahami huruf ini, bila ada kesulitan untuk menghafal, pelan-pelan aja kita hafal, ya. Sehari 5 huruf, ya. Besoknya lagi 5 huruf, ya. Huruf hijaiyah ini tidak banyak, hanya 28 huruf, ya. Ini adalah
sangat mudah bagi kita yang benar-benar niat untuk bisa membaca Al-Quran gitu kan. Cepat sekali teman-teman. Bagi yang cepat ya sekali jalan juga ya, sekali dia hafal, sekali duduk, satu kali langsung dia menghafal semua huruf ini bisa ya, 28 huruf, nggak ada kesulitan kalau ada kemauan. Kemudian lanjutannya ini hanya 2 pelajaran, pelajaran pertama dan pelajaran yang kedua. Ini pelajaran yang kedua ini amat sangat penting buat kita. Setelah kita mengenal huruf, maka kita harus memahami bunyi harokat atau tanda baca. Ya, tanda baca supaya huruf tadi bisa berbunyi, ya, maka harus ada tanda bacanya, ya, harus ada vokalnya. Ya, kalau enggak berbunyi hurufnya itu, hanya dinamain hurufnya seperti huruf alif, ya, enggak ada bunyinya, ya. Tapi kalau sudah dikasih vokal, seperti alif tadi dikasih vokal di atasnya, vokal di atas a, ya. Alifnya tadi itu dari tidak berbunyi, maka ketika dikasih vokal menjadi a, ya. A, vokal di bawah menjadi i, ya. Vokal doma atau seperti angka 9 itu bunyinya u, ya. Jadi yang bermain vokal ini yang masuk ke huruf. Tanda di atasnya, vokal di atas a, di bawah i, doma, u. Ini gampang kita menyambung huruf ini. Lihat vokalnya di Al-Quran, ya, lihat bacaan pelan-pelan gitu kan. Vokal di atas a, vokal di bawah i, vokal doma atau seperti angka 9 u, ya. Nah, i itu juga adalah vokal y yang diluruskan gitu kan. Ini masih jauh gitu kan, hanya untuk supaya ada pemahaman gitu kan. U itu seperti huruf W yang dikecilkan, ya. Kalau huruf W itu lengkungannya besar, ya. Ini U ini seperti huruf W tapi kecil, ya, kayak angka 9 gitu kan. Jadi yang bermain itu vokal ini yang masuk ke huruf. A di atas, I di bawah, U doma. U, A, I, U. Nah, semua huruf berlaku vokal ini. Kalau kita sudah paham, maka akan gampang kita menyambungnya. Sahabat-sahabat sekalian, kalau 2, kan ada tandanya itu 2, ya. Jadi kalau 1 A, ya. Kalau 2 dikasih atau ditambahin N gitu. A jadi an. Kalau 2 I menjadi in, 2 di bawah, gampangnya tinggal ditambahin N. U menjadi un. Nih. U menjadi un. Misalnya an, in, un. Ya, misalnya alif tadi masuk vokal 2, an, in, un. Ini pelajaran berikutnya. Kemudian ada tanda sukun namanya atau mati. Tandanya itu adalah bulat atau setengah bulat. Tapi umumnya di Al-Quran dikasih tanda setengah bulat, menunjukkan huruf tersebut adalah dibaca mati. Atau dengan metode ini kita baca huruf yang ada tanda bulatnya itu menjadi huruf Latin, ya. Misalnya huruf ba tadi menjadi huruf B, ya. B, ya. BA, ba. Nah, kemudian kasih huruf B-nya tanda mati jadi bab. Nah, jadi kembali ke huruf Latin, ya. Ingat huruf Latin ini penting juga karena ini menjadi landasan pemahaman dari metode ini. Jadi huruf B jadi bab. Huruf T misalnya, kasih T mati gitu kan, bat. BA, ba, tambah T, bat, ya. Misalnya kasih huruf S, ya, bat, ya. Semuanya berlaku, ya.
semua huruf yang ada tanda bulat atau setengah bulat itu menunjukkan huruf tersebut adalah huruf mati atau kembali ke huruf Latin. Kemudian ada lagi tanda, satu lagi tanda tasdid seperti mahkota, seperti huruf V huruf Latin. Jadi namanya tasdid, ya. Menandakan huruf yang ada tasdidnya itu berarti double huruf, dua huruf yang disingkat menjadi satu dengan penekanan, ya, menggabungkan dua huruf menjadi satu dalam penekanan harokatnya, ya. Misalnya B tadi dikasih tanda tasdid, maka menjadi bab ba. Nanti ada bacaan ini baru pelajaran yang kedua gitu kan. Belum contoh-contoh, nanti di pelajaran yang ketiga seterusnya, ya. Tapi dengan kita memahami tanda baca ini ada kemudahan buat kita, ya. Makanya dalam pelajaran selanjutnya itu panjang di atas, maka panjang di atas atau fathah itu pakainya alif, ya. Panjang di bawah pakai ya mati atau huruf Y. Panjang U pakainya waw yang mati itu kan, atau huruf W. Nah ini seiring dengan kita memahami bentuk-bentuk hurufnya, harokat inilah yang membuat huruf-huruf tersebut akan kita bisa membacanya, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita, terutama bagi sahabat-sahabat yang pemula dalam merangkai atau membentuk bacaan gitu kan. Dan nanti kita akan melanjutkan di pelajaran berikutnya sedikit-sedikit, terutama bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang mu'alaf sama sekali belum tahu Al-Quran. Gak usah kecil hati kita, ya. Gak usah kecil hati gitu kan. Semangat kita melatih diri kita untuk supaya bisa membaca Al-Quran. Itu caranya itu tadi, ya. Memahami dulu dari huruf per huruf, ya. Latihan gitu kan. Latihan terhadap hurufnya, terutama mengenal bentuk hurufnya itu. Maka gabungkan dengan tanda bacanya. Insyaallah di pelajaran berikutnya kita ada contoh-contoh dalam bentuk bacaan, yaitu pelajaran ketiga, huruf berharakat. Karena terbatasnya waktu kita, jangan terlalu banyak juga, karena supaya kita matang untuk memahami pelajaran pertama, kedua, ya. Dan kita akan mudah-mudahan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita berniat untuk mempelajari bacaan Al-Qur'an dengan tepat melalui metode Islami. Mudah-mudahan sekali lagi ini ada manfaatnya. Allah meridhai segala aktivitas kita. Semoga kita diberikan kesehatan untuk menyambung kembali dulu kalam. Wallahu musta'an wa huwa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar olehmu tajwid yang sahih, karena Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan qobeh, takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya.